kanan cari bahan masakan, katanya gratis ongkir, cuma hayalan. Bilang mamamu di Blibli, yang pasti gratisin ongkirnya berkali-kali. Hari berganti, seller berjanji, tapi orderanku datang gak pasti. Pacarmu di Blibli, pesanan apapun pastilah kan cepat sampai. Barang impian menanti di keranjang, ragu seller abal-abal, apa check out apa jangan. Bilang papamu tak perlu curiga, di Blibli so pasti barangnya ori. Belanja tanpa ragu, Di Blibli pasti ori. pasti puas di Blibli. Yeah, that's right. Belanja yang pasti-pasti, Gratis ongkir, cepat sampai. saatnya kau klik Blibli sekarang. In 2011, Tiket.com began its journey. As the first online travel agent in Indonesia, Tiket.com was launched to democratize travel, making it effortless for people to travel. Over the years since its founding, Tiket.com experienced a long journey with teammates. In 2017, Tiket.com became an affiliated company of Blibli, and by 2021, this first Indonesian OTA became a consolidating subsidiary of Blibli. The consolidation gives Tiket.com full support to expand and innovate with the aim to support tourism sustainability. By 2021, Tiket.com has over 30 million users and generated transaction growth by 500% in 4 years. Tiket.com has collaborated with various partners to provide the best products and services for teammates. Despite the challenging times, Tiket.com was able to innovate by launching new features such as Tiket Flexi and Tiket Clean. Those innovations have successfully catered to the needs of customers and partners, allowing Tiket.com to achieve its promise in becoming the most loved OTA in Indonesia. Tiket.com is also the official partner of the Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia in promoting the Indonesian tourism. Tiket.com will continue to accompany teammates, creating the best travel stories ever. Going anywhere? Tiket.com.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita dapat berkumpul khususnya dalam fokus group discussion AKHKI dengan tema isu-isu terkini pemeriksaan substantif merek kedua. Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, perkenalkanlah saya Olga Santoso selaku pemandu acara sekaligus moderator dalam acara fokus group discussion ini. Acara ini disponsori oleh blibli.com dan tiket.com dan terselenggara berkat kerjasama antara AKHKI dan DJKI sebagai mitra utama AKHKI. Yang terhormat Bapak Agung Indrayanto SHM HUM LLM selaku koordinator pemeriksa merek DJKI. Yang terhormat Bapak Heru Nasruddin serta Bapak Ibu perwakilan dari blibli.com dan tiket.com yang telah memberikan dukungan sponsor kepada AKHKI dalam penyelenggaraan web training series ini yang terdiri dari 4 acara dan acara ini adalah yang pertama. Yang terhormat Bapak Dr. Suyut Margono, SHM HUM, selaku Ketua Umum AKHKI. Yang terhormat Ibu Insinyur Miria Sandra SHM IP MSEL, MM, selaku Wakil Ketua Umum AKHKI. Yang terhormat rekan-rekan konsultan kekayaan intelektual dan semua hadirin yang mengikuti fokus group discussion secara daring ini. Saya atas nama AKHKI mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan blibli.com dan tiket.com menjadi sponsor untuk acara ini dan juga untuk 3 acara web training series kami selanjutnya. Selamat datang kepada semua yang hadir di sini. AKHKI sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam fokus group discussion ini yang kami pastikan akan sangat bermanfaat bagi para konsultan yang menjalankan amanah dari kliennya, dan juga bagi para pemohon pendaftaran merek baik secara mandiri maupun mewakili perusahaan atau bagi yang ingin memahami proses permohonan merek. Tujuan fokus group discussion ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada rekan-rekan konsultan kekayaan intelektual dan para pengguna jasa pelayanan merek pada DJKI mengenai isu-isu penting dan terkini terkait proses permohonan pendaftaran merek, serta kebijakan-kebijakan yang diadopsi oleh kantor direktorat merek. Harapan kami adalah agar para peserta lebih memahami pedoman-pedoman yang dilaksanakan oleh kantor direktorat merek, sehingga dapat meningkatkan profesionalisme pelayanan para konsultan untuk para kliennya. Sebelum memasuki acara pada hari ini, perkenankanlah saya menyampaikan tata tertib untuk kelancaran acara hari ini. Peserta wajib menggunakan nama ID Zoom sesuai dengan nama pada formulir pendaftaran. Yang kedua, pada sesi tanya jawab, peserta yang akan mengajukan pertanyaan dapat menggunakan tautan yang nanti akan diberikan oleh Teams di chat dan mohon menyebutkan nama, instansi, serta pertanyaannya. Peserta tidak diperkenankan merekam dan membagikan video acara ini kepada pihak lain. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali diskusi kita pada sore hari ini, kita akan menyanyikan terlebih dahulu bersama-sama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada semua hadirin dimohon untuk mengambil sikap tegak, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua Umum AKHKI, Dr. Suyut Margono SHM HUM. Kami persilakan Dr. Suyut Margono. Masih mute, Pak. Silakan Pak Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Agung, yang sekian kali
mau berkenan sebagai narasumber kegiatan dari AKHKI ini. Terima kasih Ibu Moderator yang kesempatan sekarang, dan terhormat para pengurus. Terkait dengan web training series yang berjudul isu-isu terkini pemeriksaan substantif merek. Saya sengaja membuat suatu poin-poin view supaya paling tidak ini menjadi gambaran diskusi kita dengan narasumber Pak Agung Indrianto ini yang sekian kali yang secara teknik ataupun substansi pendaftaran merek ini beliau mengampu di Direktur Jenderal Keintelektual. Ibu Bapak, teman-teman para konsultan KI, terima kasih atas perkenannya untuk hadir sebagai peserta pelatihan ini, dan juga peserta dari luar konsultan atau non-konsultan yang ingin mengetahui pertama kegiatan kami dari Asosiasi Konsultan Kekayaan Intelektual ini, sekaligus juga bentuk sosialisasi kami. Tentu dalam pemeriksaan substantif merek, dasar berpijaknya adalah undang-undang merek itu sendiri, yang sekarang ini pendaftarannya adalah secara elektronik. Nah, di sini peranan konsultan sebagai penerima kuasa, baik permohonan merek dari dalam ataupun luar negeri, lebih bisa maksimal terhadap data dan juga administrasi secara elektronik pula. Dan ini sebagai langkah ke depan bahwa pendaftaran merek juga memberikan kemudahan dalam berusaha. Nah, tentunya di sini bagi para pemilik merek, nah, dalam pemeriksaan substantif tentunya menjadi isu bagi pemilik merek apakah merek tersebut dapat diterima permohonan pendaftarannya. Dan kemudahan juga bagi Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual sekaligus konsultan KI secara profesional dalam menjalankan tugasnya dalam mencapai peningkatan pelayanan publik atau masyarakat. Karena bagaimanapun klien itu adalah cermin dari publik atau masyarakat terhadap jasa atau servis yang diberikan oleh konsultan kekayaan intelektual, di mana AKHKI sebagai rumahnya. Tentu AKHKI sebagai satu rumah bersama para konsultan KI tidak lepas dari pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2021, di mana wadah AKHKI adalah diakui sejak berdirinya dan menjadi badan hukum perkumpulan, di mana AKHKI merupakan mitra dan sekaligus bagian dari sistem kekayaan intelektual, di mana dalam peraturan pemerintah tersebut akhirnya menjadi bagian dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pula, karena ada di sana majelis pengawas yang diangkat oleh menteri nantinya. Nah, di sini peran asosiasi adalah pemahaman diantaranya terkait isu registrasi merek. Silakan saja nanti, karena beberapa pertanyaan mungkin masih terkait dengan pendaftaran, yang dimana pemeriksaan substantif itu merupakan bagian dari pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek. Nah, serta juga bagaimana secara teknis pendaftaran secara elektronik dan juga pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja, yang mungkin nanti akan disampaikan oleh narasumber. Sebagai bahan diskusi pertama tentunya terkait dengan isu-isu terkini, ya saya coba current issue pemeriksaan substantif, bagaimana perkembangan mungkin bisa diinformasikan terhadap permohonan yang diajukan oleh konsultan KI yang diterima ataupun yang mungkin diusul tolak, ya. Permohonan merek termasuk juga melalui majelis protokol yang diajukan ke luar negeri dan ke dalam negeri atau Indonesia, yang dengan persentase kemungkinan ada professional refusal, dan juga permohonan
merek non-tradisional secara elektronik, termasuk kemungkinan diterima atau ditolaknya, sehingga ini menunjukkan data yang diterima atau ditolak. Apabila itu juga ada informasinya dari narasumber nanti. Diskusi yang kedua terhadap current issue ini, pemahaman dari merek non-tradisional. Saya pikir nanti juga akan, kami percaya ada materi mengenai itu. Jadi termasuk saya tidak mengkonfrontir between traditional mark atau non-traditional mark, tapi kenyataannya itu menjadi salah satu diskursus juga. Pemahaman dari trademark in secondary meaning, termasuk penerapan sama pada pokoknya terhadap three-dimensional mark dengan adanya usul tolak itu seperti apa, dasar penolakannya, termasuk merek hologram, pengertian persyaratan labelnya seperti apa, dan juga penerimaan bersama pada pokoknya terhadap hologram itu. Dan selanjutnya terhadap merek suara, pengertian persyaratan bentuk labelnya seperti apa, apabila memang ada label, bentuk notasi ataupun rekaman suara, dan penilaian bersama pada pokoknya atas suara. Ini juga menjadi isu-isu terhadap perkembangan dari merek suara, hologram, dan three-dimensional mark. Isu selanjutnya terkait dengan identifikasi penelusuran merek berdasarkan database non-tradisional pada penelusuran secara elektronik, apakah itu sudah dapat dimungkinkan, dan juga beberapa isu terkait dengan dasar pertimbangan suatu disclaimer pemeriksaan merek, ya, dan juga pertimbangan keterangan atau terjemahan bahasa dari unsur merek itu. Termasuk juga berkembang sekarang adanya perkembangan usaha dalam bentuk korporasi, itu kan tidak terlepas dari aksi korporat, adanya holding, adanya perusahaan grup, ataupun terafiliasi terkait dengan letter of consent yang diajukan oleh pemohon. Selanjutnya kita lihat perkembangan dalam undang-undang merek, yang dimana ada perubahan dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut terkait dengan merek yang mengandung bentuk yang bersifat fungsi. Nah, ini apakah terkait dengan juga merek tridimensional yang masuk kepada wilayah atau irisannya ada dengan desain industri. Terus juga pertanyaan-pertanyaan beberapa terkait dengan jenis barang yang mungkin nanti akan ditanyakan oleh para peserta. Ketentuan terkait dengan hak prioritas, pemberlakuannya seperti apa, mungkin juga perlu diketahui oleh para konsultan. Tentu bagi para konsultan yang senior ini hal yang biasa, dan perkembangannya adalah tidak sekedar persamaan pada pokoknya, ya, dari merek itu diajukan permohonan ataupun perkembangannya ditolak sampai dilakukannya banding, bahkan sampai ke pengadilan niaga untuk pihak si pemilik merek, dalam artian pemohon itu memastikan bahwa yang diajukan atau dimohonkan itu secara substantif adalah mereknya. Nah, ini saya kira juga penting ada jukrak judis pemeriksaan substantif merek, dan bagaimana pula terkait dengan cross class examination yang related to all services. Demikian sambutan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta, tamu undangan, mahasiswa yang mungkin ada hadir, ada dosen, ada legal perusahaan, dan tentunya para rekan sejawat, konsultan KI, mitra pemerintah, terutama Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, khususnya Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, para mitra kelembagaan, baik itu perguruan tinggi, asosiasi, atau organisasi kemasyarakatan, tentunya sponsor dari PT Jarum dengan brand tiket.com dan blibli.com. Wabil khusus kepada pengurus AKHKI, khususnya adalah Training Division, sebagai PIC Panitia, saya ucapkan terima kasih atas nama pengurus dan juga organisasi. Terima kasih Bu Moderator, terima kasih Pak Agung sebagai narasumber. Semoga web training series ini bermanfaat tidak saja bagi konsultan KI, tapi bagi publik, bagi bagian dari sosialisasi organisasi AKKI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Moderator.
terima kasih atas kata sambutannya Bapak Dr. Suyut Margono. Senang sekali kita melihat para peserta fokus group discussion ini yang sudah mendekati 120 peserta sekarang ya. Sekarang kami mohon agar para hadirin dapat membuka kamera untuk acara foto bersama yang akan diambil oleh Divisi Teknologi Informasi dan Media Sosial AKHKI. Kami mohon tim dapat segera membantu pengambilan foto bersama. Baik, Ibu, sebentar. Baik, Bapak Ibu, saya akan memandu untuk acara foto bersama. Mohon untuk dapat membuka kamera untuk saya ambil gambarnya. Seperti biasa, Bapak Ibu bisa ada di halaman kesekian, jadi saya mohon selama sesi foto untuk tetap membuka kamera. Baik, untuk saya akan mulai mengambil gambar untuk halaman pertama. Oke. Mohon bersiap, 3, 2, 1. Saya ambil halaman kedua, 3, 2, 1. Saya ambil halaman ketiga, 3, 2, 1. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Ferdinand. Oke, hadir pada fokus group discussion kali ini adalah narasumber yang sudah kita tunggu-tunggu selama ini, yaitu Bapak Agung Indriyanto, SHMH LLM, selaku Koordinator Pemeriksa Merek pada DJKI. Selama mendengarkan paparan Bapak Agung, para peserta dapat mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan kolom yang tautannya ada di chat, dan mohon menyebutkan nama instansi berikut pertanyaannya. Saya bacakan dulu CV dari Bapak Agung. Tentunya kita semua para konsultan kekayaan intelektual sudah sangat mengenal Bapak Agung karena beliau adalah koordinator pemeriksa merek dan telah menjadi pemeriksa merek sejak tahun 2009, lalu diangkat menjadi Kasubdit Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Merek untuk periode Januari 2021 hingga Oktober 2021. Jadi beliau adalah orang yang sangat tepat untuk kita bertanya mengenai pemeriksaan merek di Indonesia. Pendidikan beliau adalah Sarjana Hukum Fakultas Hukum UI, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, dan Master of Laws dari Maastricht University, Belanda. Pencapaian beliau adalah anggota Perumus Undang-Undang Nomor 20 tentang merek, anggota Aksesi Protokol Madrid, juga menjadi WIPO National Expert to Assess and Develop the Market for IP Services in Indonesia. Beliau juga mendapat penghargaan karya di Kamadya di tahun 2018 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pegawai yang profesional, accountable, sinergi, transparan, dan inovatif. Pak Agung juga menulis buku yang berjudul Aspek Hukum Pendaftaran Merek. Ini bukunya ya. Kita lihat kan. Bagi yang belum punya, sebaiknya segera membeli karena sangat bermanfaat untuk mendalami aturan-aturan tentang merek. Dan beliau adalah ahlinya. Baiklah, tanpa berlama-lama, kami persilakan Bapak Agung untuk menyampaikan paparannya. Silakan Bapak. Mic-nya Mas. Cek. Ya, terima kasih Ibu Olga atas kesempatannya. Suara saya sudah terdengar cukup jelas, Bu ya? Ya, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya yang kami hormati, Ketua AKHKI, Pak Dr. Suyut Margono, dan segenap pengurus AKHKI, serta para peserta webinar training series isu-isu terkini pemeriksaan substantif merek. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan walafiat, dan mendapatkan tugas khusus dari ini undangan dari AKHKI, tapi saya mendapatkan tugas khusus dari Bapak Direktur Merek dan Indikasi Geografis untuk mendengar semua keluhan-keluhan yang memang dirasakan yang di dalam menerima pelayanan dari DJKI. Nah, untuk itu kami juga akan mendengar masukan dan
saran dari Bapak dan Ibu semua dalam kesempatan kali ini. Dan kami juga ingin menyampaikan permintaan maaf dari atas nama institusi, kalau misalkan dalam pelayanan kami masih dapat berbagai macam kekurangan gitu ya. Kami menyadari bahwa kami telah melakukan berbagai macam perbaikan, perkembangan atau maupun inovasi-inovasi, namun kami juga sadar bahwa demand atau tuntutannya jauh lebih besar ketimbang apa yang telah kami lakukan gitu. Jadi kami menyadari bahwa di era ini kayaknya tidak boleh ada ya sekedar biasa gitu ya. Harus memang levelnya udah excellence yang kalau bisa nggak ada permasalahan-permasalahan atau kekurangan-kekurangan. Nah, kami mohon maaf untuk itu karena belum maksimal untuk memberikan layanan terkait dengan permohonan KI. Sekaligus juga meminta maaf secara personal, secara individual, karena saya yakin di mungkin beberapa hampir setahun terakhir, kalau misalkan ada yang pesan masuk DM ke saya, WhatsApp ataupun telepon, banyak yang saya abaikan karena memang hampir tidak mungkin kan untuk membalas satu persatu, dan bahkan banyak yang mungkin tidak dibalas. Tapi ada beberapa keluhan yang memang ditindaklanjuti meskipun tidak direspon secara personal gitu. Jadi untuk itu saya juga mohon maaf karena memang tidak bisa seperti dulu lagi untuk membalas pesan dan telepon dari Bapak dan Ibu secara khusus gitu ya. Nah kemudian pada kesempatan hari ini saya mendapatkan amanah dari panitia untuk menyampaikan isu-isu terkini pembebasan surat merek. Cuman mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Ketua terkait dengan pembukaannya, pemaparannya, bahwa ternyata isunya jauh lebih besar ketimbang apa yang saya siapkan dalam presentasi. Tapi itu tidak masalah. Semoga saya bisa menyampaikannya secara secara langsung gitu ya, tanpa menyiapkan pemaparan. Baik, bisa ya. Lanjut saja, Bu. Ya. Pertama saya mencoba untuk menggambarkan definisi merek berdasarkan Undang-Undang Merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Nanti akan masuk sebelum kita berbicara terkait dengan ruang lingkup merek yang diperluas hingga merek non-tradisional ya. Tapi yang pasti sebelum berbicara ke sana, saya coba untuk mendefinisikan agar kita memiliki pandangan yang sama. Jadi ini DJKI berangkat ketika menerima permohonan pendataan merek berdasarkan definisi. Pada hakikatnya merek merupakan suatu tanda sepanjang memiliki 3 unsur. Yang pertama, dia dapat ditampilkan secara grafis. Tampilan grafis ini bisa berbagai macam, bisa berupa huruf, bisa berupa angka, bisa berupa gambar, nanti bisa diperluas dalam gambar yang sifatnya 3 dimensi atau 2 dimensi, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Yang pertama, tanda tersebut harus dapat ditampilkan secara grafis, itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, tanda tersebut memiliki daya pembeda, artinya memiliki keunikan untuk dapat diidentifikasi sebagai identitas suatu produk di pasaran. Tadi teringat apa yang disampaikan oleh Pak Ketua AKHKI bahwa ketika DJKI menentukan apa yang tanda yang memiliki daya pembeda, kami pada prinsipnya mengikuti doktrin yang telah dikenal secara internasional yang di Amerika yang dikembangkan terkait dengan 5 kuadran daya pembeda suatu merek. Karena ketika berbicara terkait dengan suatu tanda, kami juga mengikuti doktrin tersebut. Suatu tanda itu dapat dikategorikan dalam 5 kuadran daya pembeda. Misalkan tanda-tanda yang bersifat inventif, yang memang diciptakan untuk dari pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya gitu ya. Kayak misalnya tanda seperti Kodak gitu ya, yang memang tidak ada artinya di kamus atau di dalam bahasa apapun. Memang kata tersebut bersifat inventif. Atau kuadran yang kedua, ketika tanda tersebut memiliki sifat arbitrary atau acak. Dia memiliki arti, tapi ketika dilekatkan di jenis barang atau jasa, dia memang tidak berkaitan sama sekali. Misalkan Apple untuk handphone atau gajah untuk sarung. Yang ketiga, tanda-tanda yang bersifat sugestif, memberikan sugesti kepada konsumen. Yang misalkan minuman energi untuk merek Monster Energy, atau toko yang mereknya 7-Eleven. Memberikan sugesti bahwa itu buka dari jam 7 sampai jam 11. Nah, 3 tanda tersebut yang bersifat acak, yang bersifat inventif, kemudian bersifat arbitrary maupun bersifat sugestif, itu secara natural memiliki daya pembeda. Dan tanda kuadran yang 2 kuadran yang tidak memiliki daya pembeda adalah tanda-tanda yang bersifat deskriptif. Tanda-tanda misalkan hanya menjelaskan terkait dengan kualitas, kuantitas, jenis barang atau jasa, kemudian target konsumen, itu dianggap tanda-tanda yang tidak memiliki daya pembeda. Atau tanda-tanda yang bersifat generik.
hanya menyebut jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Nah, jadi ketika tanda tersebut dapat ditampilkan secara grafis, kemudian memiliki daya pembeda, artinya masuk dalam 3 kuadran yang tadi saya sebutkan, maka sejatinya dia telah memiliki 2 unsur dalam definisi merek. Dan yang terakhir, tanda tersebut harus digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Ini syarat yang simpel, tapi memang dapat dikecualikan dari pelindungan merek jika tanda tersebut tidak digunakan untuk kegiatan perdagangan barang atau jasa. Misalkan tanda dilarang berhenti di pinggir jalan. Dia dapat ditampilkan secara grafis, dia memiliki daya pembeda, tapi dia tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Itu kira-kira apa yang dipahami oleh rekan-rekan di DJKI ketika menerima suatu pendaftaran merek. Nah, artinya nanti kami akan melihat permohonan pendaftaran yang diterima dalam 3 kategori ini. Merek tersebut akan diterima pendaftarannya sepanjang tadi dapat ditampilkan secara grafis, memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Selanjutnya. Nah, terkait dengan tampilan grafis suatu tanda, maka suara itu juga dapat didaftarkan sebagai merek sejak 25 November 2016. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Karena tanda berupa suara dapat ditampilkan secara grafis, memiliki daya pembeda, dan kalau digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, maka dia dapat dikategorikan sebagai merek. Ketika suatu tanda suara ingin ditampilkan secara grafis, gambaran paling sederhana, paling simpel adalah digambarkan dalam bentuk notasi. Dia bisa berupa suara dengan lirik atau suaranya saja. Dan ini satu contoh tampilan grafis suatu merek suara. Kalau dibunyikan itu kira-kira bunyi seperti yang notifikasi yang muncul di HP Bapak dan Ibu semuanya ketika melakukan transaksi di Tokopedia. Tokopedia, kira-kira suaranya seperti itu. Nah, ini tampilan grafisnya. Atau mungkin notasi-notasi lain yang memang menampilkan suara-suara yang tertentu untuk digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, maka dimungkinkan untuk didaftarkan sebagai merek. Itu terkait dengan syarat administratif bagaimana suara dapat ditampilkan secara grafis. Nah, ketika menilai persamaan pada pokoknya atau ketentuan pemeriksaan substantif baik di pasal 20 dan pasal 21, sebenarnya antara merek tradisional dan merek non-tradisional itu tidak berbeda. Sama. Jadi memang saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, tidak ada dikotomi antara merek tradisional maupun non-tradisional. Itu akan diperlakukan sama ketentuan pasal 20 dan 21. Cuma ada kekhususan terkait dengan merek suara, maka kami tidak akan mempertimbangkan faktor visual. Karena tidak ada faktor visual dalam tampilan merek suara. Jadi ketika menilai persamaan pada pokoknya, biasanya pemeriksa akan menilai dari 3 faktor. Yang pertama faktor visual, tampilan, kemudian faktor fonetik, bagaimana itu didengar, persamaan bunyi atau tidak. Yang ketiga, persamaan konseptual. Apakah secara konsep sama atau tidak. Nah, dalam menilai persamaan pada pokoknya untuk merek suara, maka hanya 2 faktor yang dinilai. Persamaan fonetik dan persamaan konseptual. Karena di merek suara tidak ada tampilan visualnya. Nah, jika suara yang diperdengarkan itu memiliki persamaan pada pokoknya dengan misalkan merek kata, karena ada kata Tokopedia terdaftar, maka akan muncul usulan penolakan di sana. Tapi karena ini diajukan oleh pihak yang sama, maka merek suara ini diterima pendaftarannya. Kira-kira begitu konsep pemeriksaan suara yang dilakukan oleh DJKI. Selanjutnya. Nah, terkait dengan merek hologram, maka ada sedikit informasi yang ingin kami tampilkan, bahwa merek tersebut harus menampilkan tanda-tanda yang mungkin muncul berdasarkan sudut pandang. Jadi artinya ketika suatu tanda itu didaftarkan untuk merek hologram, kemudian dalam kemungkinan penggunaannya tampil tiga bentuk tampilan, maka yang diwajib dilampirkan dalam permohonan pendaftaran merek harus tiga series etiket gitu. Nah, contohnya di sini di bagian atas itu ada logo lingkaran dengan lukisan bunga gitu ya, kira-kira. Ada logo lingkaran dengan lukisan bunga. Kemudian jika dilihat dari sisi atas, mungkin itu tampil di warna hitam putih, abu-abu gitu ya, hitam putih gitu ya, dengan kombinasi-kombinasinya. Nah, jika kemudian dari sudut kiri tampil perbedaan warna atau ada gradasi,
maka tampilan warna juga harus ditampilkan dalam formulir pendaftaran merek. Nah, di sini karena ada kemungkinan 4 tampilan susunan warna, maka 4-4-nya harus ditampilkan dalam label merek. Jadi tampilan grafis mereknya itu harus tampil semua gitu kira-kira. Sementara contoh di bawah adalah ketika merek di sini adalah Toray dan logo T itu dalam bentuk hologram. Jadi jika dilihat dari sisi kiri akan tampil huruf T, tapi kalau dilihat dari sisi kanan akan tampil tulisan Toray. Maka 2 tampilan ini harus dimasukkan atau harus ditampilkan dalam formulir pendaftaran merek. Karena ini akan berpengaruh terkait dengan ruang lingkup perlindungan yang diberikan dalam sertifikat pendaftaran merek. Jadi nanti kami akan melakukan pemeriksaan terkait dengan logo-logo ini dalam seluruh tampilan. Nah, begitupun dalam pemeriksaan substantif. Kami akan memeriksa satu-satu apakah tampilan tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau tidak dengan merek terdaftar milik pihak lain. Jadi artinya keseluruhan tampilan, misalkan di logo T dan kata Toray ini, maka logo T akan kami periksa logonya tersendiri, kemudian kata Toraynya akan kami periksa tersendiri. Meskipun nanti ruang lingkup perlindungan yang diberikan adalah satu kesatuan. Jadi artinya jika ada pihak yang memiliki persamaan dengan logo T-nya, itu akan jatuh pada usulan penolakan, jatuh pada penolakan, ataupun menggunakan kata Toray. Begitupun demikian jika merek hologram ini sudah terdaftar untuk melakukan penegakan hukum. Maka jika ada pihak yang menggunakan logonya saja atau kata Toraynya saja, maka bisa jatuh dalam persamaan pada pokoknya terkait dengan penggunaan tanpa hak. Saya ingin ini dalam tampilan contoh dalam bentuk label merek yang harus ditampilkan dalam formulir permohonan. Saya ingin memberikan contoh terkait dengan penggunaan real di lapangan. Mungkin jika terlihat gambar, saya backgroundnya saya matikan dulu mungkin biar. Oke. Nah, mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat ini contoh real penggunaan merek hologram. Jika dilihat di sini, maka ada kemungkinan tampilan ini berubah antara logo bola Spalding dengan logo NBA. Nah, ini bentuk real dari penggunaan merek hologram di pasaran. Oke, saya kembali lagi, tapi dalam formulir permohonan, tampilannya harus dalam label yang terpisah gitu ya. Jadi misalnya tadi NBA dan bola basket Spalding tadi, maka logo NBA sendiri, bola Spaldingnya tersendiri. Nanti meskipun di lapangan wujudnya jadi hologram, tapi ruang lingkup perlindungan yang dalam formulir pendaftaran merek sudah firm gitu. Jadi tidak ada perdebatan lagi. Nah, jadi sebenarnya ketika berbicara merek hologram adalah permohonan merek 2 dimensi biasa gitu. Cuman dalam bentuk series yang tampilannya dalam bentuk hologram gitu. Jadi tidak ada isu yang baru sebenarnya jika dibandingkan dengan bagaimana melakukan pemeriksaan untuk merek logo gitu. Hanya wujudnya di lapangan dalam bentuk hologram yang bisa berubah tampilan-tampilannya tadi. Kira-kira begitu apa yang dimaksud dengan merek hologram dan ruang lingkup perlindungan yang diberikan. Selanjutnya. Nah, saya sekarang berbicara terkait dengan merek 3 dimensi. Pada praktiknya, DJKI bisa menerima 4 bentuk merek 3 dimensi. Yang pertama bisa berupa kemasan suatu produk, yang kedua bisa bentuk produk, yang ketiga bentuk logo yang diwujudkan dalam bentuk 3 dimensi, dan tata letak layanan jasa. Baik, yang pertama, terkait dengan kemasan, pada prinsipnya tampilan grafis suatu merek 3 dimensi dapat ditampilkan baik kemasan dengan dilengkapi unsur kata, unsur logo atau unsur merek 2 dimensinya secara kombinasi, atau kemasan terpisah tanpa unsur 2 dimensinya. Seperti contoh yang di bawah merek kemasan Ritter untuk primer ya. Nah, tapi sekali lagi penekanannya, apakah syarat yang kedua terpenuhi atau tidak? Apakah tanda tersebut memiliki daya pembeda atau tidak untuk bisa diterima pendaftarannya? Karena jika mengambil contoh di atas, maka jika merek 3 dimensi itu tidak menampilkan logo atau kata, maka dapat dipastikan, hampir dapat dipastikan gitu ya, kemungkinan besar merek tersebut akan ditolak karena tidak memiliki daya pembeda. Karena kemasan tersebut hanya putih polos, itu dianggap tidak memberikan identitas bagi konsumen untuk menentukan ini produk barang atau jasa apa. Kira-kira seperti itu. Tapi mungkin berbeda ceritanya jika kemasan tersebut memiliki daya pembeda yang cukup signifikan. Contohnya adalah botol Yakult misalkan.
Dengan atau tanpa kata Yakult di kemasan tersebut, hampir dapat dipastikan kita semua mengenali bahwa produk tersebut adalah produk Yakult. Ya mungkin itu contoh sekilas bagaimana suatu merek kemasan yang didaftarkan sebagai merek 3 dimensi untuk dapat diterima pendaftarannya karena memiliki ide pembeda tanpa unsur 2 dimensi yang melekat di kemasan tersebut. Kemudian bentuk yang kedua terkait dengan merek 3 dimensi itu dimungkinkan juga untuk bentuk produk. Saya ambil contoh di sini adalah beberapa merek terdaftar yang mungkin bukan di Indonesia tapi di Jepang, merek ice cream cone gitu ya. Tapi jika tidak dilekatkan katanya, mereknya di sini Nisei dalam bentuk huruf Jepang gitu ya, itu mungkin tidak akan diterima pendaftarannya karena dianggap tidak memiliki ide pembeda dan bentuk es krimnya itu sudah biasa gitu. Atau mungkin juga font-nya itu kalau memiliki karakteristik yang unik atau kekhususan atau daya pembeda, maka dimungkinkan tanpa dilekatkan unsur katanya gitu. Tapi sepertinya ini masih belum cukup kuat daya pembedanya, sehingga pemilik mereknya menampilkan unsur katanya untuk merek 3 dimensinya ini. Nah, bentuk produk yang cukup kuat tanpa dilekatkan unsur 2 dimensinya adalah contohnya di bawah. Mungkin Bapak dan Ibu ketika melihat bentuk ini untuk produk coklat, maka Bapak dan Ibu sudah pasti akan mengenali bahwa coklat ini adalah coklat Toblerone. Nah, oleh karena itu, tanda berupa bentuk produk yang ditampilkan secara grafis ini, meskipun tidak disertai dengan unsur kata, tidak disertai dengan unsur logo, maka dianggap cukup signifikan memiliki daya pembeda, sehingga akan diterima pendaftarannya sebagai merek 3 dimensi, khususnya dalam bentuk produk. Sekarang beralih yang ketiga, terkait dengan logo yang diwujudkan dalam bentuk 3 dimensi. Sebenarnya ini pengembangan lebih lanjut dari merek 2 dimensi. Mungkin Bapak dan Ibu biasa melihat merek McDonald dengan logo Ronald-nya atau KFC dengan Colonel Sanders-nya. Jika logo tersebut, logo Colonel Sanders atau Ronald McDonald itu diwujudkan dalam bentuk 3 dimensi seperti patung, gantungan kunci, boneka, maka itu dapat dikatakan merek 2 dimensi yang diwujudkan dalam bentuk 3 dimensi. Jadi perwujudan logo dalam bentuk 3 dimensi. Ini bisa merupakan varian lebih lanjut dari merek 3 dimensi terkait dengan logo yang diwujudkan dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian, kemungkinan yang keempat terkait dengan merek 3 dimensi adalah tata letak tampilan layanan jasa. Contohnya di sini adalah bentuk tampilan layout dari convenience store Family Mart. Atau yang bawah, pojok kanan bawah itu adalah merek Bali Nikmat yang telah terdaftar di Indonesia. Jadi di sini ruang lingkup perlindungan merek 3 dimensinya adalah mengklaim layout restoran dengan ornamen kepiting, kemudian keseluruhan dengan unsur kata Bali Nikmatnya. Nah, ini tampilan layanan jasa yang diklaim ruang lingkup perlindungannya oleh pemilik merek. Nah, kesemua ini bisa diajukan pendaftarannya sebagai merek 3 dimensi. Kira-kira seperti itu penjelasan merek 3 dimensi. Dan ketika melakukan pemeriksaan substantif, pemeriksa DJKI juga akan menilai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek tradisional lainnya. Saya ambil contoh, ketika memeriksa merek 3 dimensi Family Mart, maka kami akan juga melakukan pengecekan terkait dengan kata Family Mart-nya. Atau mungkin restoran Bali Nikmatnya, kalau logo dengan logo 2 dimensi terdaftar milik pihak lain. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan, hanya tampilannya. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan bahwa sebenarnya merek non-tradisional ini adalah keinginan dari pemilik merek untuk memperluas ruang lingkup perlindungan. Ingin memperluas ruang lingkup perlindungan yang mungkin tidak tercover jika hanya didaftarkan sebagai merek tradisional. Kira-kira seperti itu apa yang kami pahami di DJKI. Selanjutnya. Nah, terkait dengan selanjutnya ini adalah terkait dengan jenis merek yang mungkin bisa didaftarkan di DJKI terkait dengan merek biasa, mungkin sudah kita pahami bersama. Kemudian ada merek sertifikasi dan merek kolektif. Sebenarnya merek sertifikasi tidak dikenal secara langsung di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016, tapi banyak terdaftar sebenarnya. Jadi merek sertifikasi adalah merek yang didaftarkan oleh suatu institusi, kemudian mengizinkan pihak lain untuk bisa menggunakan tanda-tanda tersebut sepanjang memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh pemilik merek. Sebagai contoh, logo halal
yang memang dapat digunakan oleh seluruh pemilik seluruh pelaku usaha jika memenuhi syarat-syarat halal yang ditentukan oleh misalkan Badan Penyelenggara Jaminan Halal atau tanda SNI. Atau mungkin Bapak dan Ibu jika berjalan ke kota Yogyakarta, Bapak Ibu ketika membeli oleh-oleh akan menemukan beberapa produk dari kota Yogyakarta itu menggunakan ada Jogjamart untuk produk-produk yang memang berasal dari Jogja yang memang tandanya itu dimiliki oleh Pemda Yogyakarta. Gitu. Dia akan memberikan semacam sertifikasi bahwa memang produk ini asli dari Yogyakarta. Kira-kira seperti itu konsep dari sertifikasi. Dan ini bisa didaftarkan di Indonesia meskipun tidak dikenali dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Karena syarat-syarat sertifikasinya itu diatur di luar Undang-Undang merek dan indikasi geografis. Tapi tetap bisa didaftarkan sebagai merek biasa meskipun nature-nya, sifatnya adalah merek sertifikasi. Nah, kemudian merek kolektif ini bentuk lain dari jenis merek yang memang bisa digunakan oleh asosiasi atau perkumpulan untuk mendaftarkan merek yang digunakan bersama oleh seluruh anggota asosiasi tersebut. Yang terdaftar di Indonesia adalah merek Budi Rukun untuk produk kalau tidak salah pupuk ya, yang memang nama asosiasinya, kemudian di ketentuan penggunaannya itu terdapat hak dan kewajiban dari para anggota dan anggota-anggotanya siapa yang bisa menggunakan merek tersebut, termasuk Flowers of Colombia yang didaftarkan oleh Asosiasi Petani Bunga Kolombia, yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam pelaku usaha petani dari Kolombia memang bertujuan untuk mengekspor bunga-bunga dari Kolombia. Nah, kalau ini dikenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, syaratnya harus menampilkan salinan ketentuan penggunaan merek kolektif yang bisa berupa isinya bisa mengatur mengenai hak dan kewajiban, kemudian para pihak anggota asosiasi tersebut yang dapat menggunakan merek ini berdasarkan ketentuan yang diatur dalam ketentuan asosiasi. Selanjutnya. Ya. Terkait dengan prinsip perlindungan, yang kami pahami bahwa di Undang-Undang 20 Tahun 2016 mengatur prinsip first to file system. Kemudian ketika merek tersebut didaftar, ada dua prinsip yang melekat terhadap perlindungan merek tersebut. Yang pertama adalah principle of territoriality, artinya merek tersebut hanya berlaku untuk dilindungi di Indonesia, atau merek tersebut hanya berlaku perlindungannya di mana merek tersebut didaftarkan, gitu ya. Jadi jika merek tersebut terdaftar di Indonesia, maka tidak serta-merta memberikan perlindungan di Malaysia, gitu. Begitupun sebaliknya, merek yang terdaftar di Jepang belum tentu dilindungi di Indonesia. Yang kedua adalah principle of speciality atau prinsip kekhususan, bahwa perlindungan hanya diberikan untuk jenis barang atau jasa yang tercatat dalam sertifikat pendaftaran merek. Merek untuk pakaian tidak serta-merta memberikan perlindungan untuk merek restoran atau merek perbankan, itu tidak serta-merta memberikan perlindungan untuk merek misalkan farmasi. Tapi ketiga prinsip ini, prinsip first to file system, kemudian prinsip territoriality, dan the principle of speciality ini adalah default, dasar, yang mungkin bisa dikecualikan jika ada merek terkenal atau etikat tidak baik ketika pemeriksa menemukan dasar untuk melakukan pemeriksaan. Jadi tiga prinsip ini bisa dikecualikan jika ditemukan bahwa merek yang dijadikan dasar pembanding itu adalah merek terkenal atau adanya unsur etikat tidak baik. Kira-kira seperti itu apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan prinsip perlindungan. Karena saya yakin Bapak dan Ibu sudah memahami semua terkait dengan prinsip perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Cuman ini ingin saya sampaikan bahwa ada pengecualian terkait dengan tiga prinsip ini ketika ditemukan unsur etikat tidak baik dan merek terkenal sebagai pembandingnya. Selanjutnya. Ini beberapa informasi baru yang mungkin perlu kami sampaikan. Selanjutnya. Terkait dengan apa yang kami draft dalam juknis pemeriksaan substantif merek. Nah, kami mohon maaf bahwa juknis itu belum bisa dipublish karena kami dapat informasi bahwa kami telah menyelesaikan draft tersebut dan sampaikan ke pimpinan. Cuman karena pejabat Direktur Jenderal belum definitif, maka katanya tidak bisa melakukan pengesahan mengeluarkan surat keputusan, gitu ya. Jadi makanya draftnya belum disahkan sampai sekarang.
Jadi kami mohon maaf bahwa juknis tersebut belum bisa dirilis ke publik dalam waktu dekat sampai adanya keputusan terkait dengan penetapan pejabat Direktur Jenderal. Saya ingin langsung kedua, ketika terkait dengan disclaimer, maka Bapak dan Ibu bisa melakukan pengisian terkait dengan disclaimer untuk kata-kata atau unsur yang bukan merupakan merek atau hanya bersifat deskriptif atau keterangan sebagai bagian dari formulir penetapan merek yang dapat diisi. Tapi disclaimer ini juga bisa berguna untuk melakukan pengecualian jika tanda-tanda tersebut memang kemungkinan dapat dijadikan dasar penolakan terkait dengan pasal 20 ya, absolut gitu ya. Misalkan tanda tersebut tidak cukup memiliki daya pembeda, tapi bersifat signifikan. Misalkan penggunaan kata ada logo, kemudian ada kata-kata yang bersifat deskriptif, maka disclaimer bisa menjadi jalan keluar untuk merek tersebut dianggap memiliki daya pembeda. Kira-kira seperti itu kegunaan disclaimer. Dan disclaimer ini bisa bersifat voluntary, diisikan oleh pemohon atau kuasa di awal, atau dimintakan oleh pemeriksa ketika ada surat usulan penolakan. Karena ada kemungkinan surat usulan penolakan itu dikabulkan jika pemohon atau kuasanya mendisklaim beberapa bagian dari unsur merek. Tapi sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa untuk unsur merek yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain itu tidak bisa didisklaim. Jadi kami tidak menerima disclaimer, misalkan kata homie-nya misalkan memiliki persamaan pada pokoknya dengan milik pihak lain, tapi di sini kami mendisklaim terkait dengan kata homie. Jadi merek-merek yang unsur merek yang memang merupakan merek terdaftar milik pihak lain itu tidak bisa didisklaim untuk mengubah usulan penolakan yang ditetapkan oleh pemeriksa DJKI. Selanjutnya. Kemudian juga hindari menggunakan logo-logo sertifikasi, karena ini merupakan logo yang dimiliki oleh pihak lain, yang mungkin hanya bisa digunakan nanti kalau misalkan sudah mendapatkan izin dari pemilik logo sertifikasi tersebut. Karena kami juga tidak memeriksa jika memang apakah permohonan tersebut sudah memiliki izin atau tidak, kira-kira seperti itu. Makanya diharapkan dihindari penggunaan logo-logo sertifikasi dalam pengajuan permohonan merek. Termasuk hindari mencantumkan unsur non-merek seperti komposisi, kemudian nomor telepon, gitu kira-kira, atau informasi-informasi lain yang tidak berkaitan dengan merek. Selanjutnya. Informasi lain adalah kami membutuhkan transliterasi dan translasi jika untuk transliterasi jika menggunakan karakter non-Latin yang memang tidak semua orang bisa membaca dengan jelas gitu ya. Dan translasi untuk kata-kata asing yang memang memiliki arti. Kenapa kami meminta transliterasi dan translasi? Karena ini keperluannya untuk pemeriksaan substantif agar pemeriksaan substantif bisa lebih objektif. Kami bisa menilai ruang lingkup perlindungannya gitu. Jadi kira-kira kalau misalkan ini dibaca OPA, apakah memiliki persamaan pada pokoknya dengan kata OPA atau tidak, gitu kira-kira seperti itu. Karena jika tidak ada informasi transliterasi, maka kami tidak bisa menilai dengan objektif kira-kira apa yang dimaksud dengan kata non-Latin tersebut. Kira-kira seperti itu. Dan juga hindari mencantumkan merek pihak lain, misalkan seperti logo marketplace, Tokopedia, GoFood, GrabFood, dan segala macam, WhatsApp, karena itu Facebook, karena memang itu akan karena itu memang merupakan merek terdaftar milik pihak lain, dan akan merancukan ruang lingkup perlindungan yang diberikan jika itu dicantumkan dalam formulir dalam label merek yang dimohonkan. Jadi sebaiknya hindari mencantumkan merek pihak lain seperti Facebook, WhatsApp, GoFood, GrabFood, dan segala macam seperti itu. Kalau ada, biasanya akan kami keluarkan surat usulan penolakan. Untuk menghindari surat usulan penolakan di awal, maka sebaiknya logo-logo tersebut dihilangkan dari label merek yang dimohonkan pendaftarannya. Selanjutnya. Oke, terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Umum, Pak dalam sambutannya menyebutkan terkait dengan bentuk yang bersifat fungsional. Jadi sebenarnya latar belakang kenapa pasal ini muncul di Undang-Undang Cipta Kerja adalah adanya kekhawatiran
untuk merek-merek 3 dimensi yang bersifat fungsional. Jadi pasal ini, pasal terkait dengan bentuk yang bersifat fungsional itu hanya berlaku untuk merek-merek yang bersifat non-tradisional, khususnya merek 3 dimensi. Kenapa? Karena dalam bentuk 3 dimensi dimungkinkan pemilik paten untuk memperpanjang masa perlindungannya dalam rezim merek. Dan justru ini akan bersifat kontraproduktif terhadap inovasi. Kenapa? Karena akan melakukan blok yang cukup panjang untuk produk yang sangat panjang mungkin karena sifat perlindungan merek yang perpetual yang tidak habis gitu ya, bisa diperpanjang secara terus-menerus. Jadi ini untuk menghindari adanya perlindungan yang harusnya dalam rezim paten terbatas menjadi terus-menerus dalam rezim merek. Dan kami mempelajari ini dari kasus Mega Brick Block versus Lego di Uni Eropa serta beberapa kasus di Amerika Serikat. Di Uni Eropa, Lego mencoba mendaftarkan merek mainan balok gitu ya, warna merah. Kemudian mereka melakukan somasi ke Mega Brick Block. Jadi Mega Brick Block tahu ketika perlindungan patennya itu habis, kemudian memproduksi mainan yang sama dengan Lego gitu ya. Cuman Lego ketika Mega Brick Block memasarkan produk tersebut, Lego melakukan somasi, tapi Mega Brick Block melakukan counter untuk pembatalan merek Uni Eropa di UIPO karena dianggap Lego memiliki bentuk yang bersifat fungsional. Karena dan kemudian sampai di ICJ itu dibatalkan karena memang bersifat fungsional. Dan salah satu bukti kenapa itu bersifat fungsional adalah muncul dalam dokumen paten Lego. Makanya kenapa sekarang banyak pelaku usaha yang memasarkan merek Lego dengan harga yang lebih murah. Karena bisa menggunakan bentuk tersebut untuk digunakan dengan merek-merek yang lain gitu ya. Nah, jika itu masih dimonopoli oleh Lego, maka kemungkinan besar harga tersebut tidak akan pernah murah gitu dan akan selalu mahal untuk dijangkau oleh para konsumen. Ini contoh lain adalah bentuk dari Rubik. Jadi bisa sedikit digambarkan bahwa suatu gambar yang pernah muncul dalam dokumen paten akan selalu dianggap fungsional. Itu kira-kira yang akan digunakan oleh pemeriksa DJKI ketika menentukan apakah suatu bentuk bersifat fungsional atau tidak. Tapi karena ada keterbatasan terkait dengan kompetensi yang dimiliki oleh pemeriksa merek, karena pada prinsipnya pemeriksa merek bukanlah pemeriksa paten, maka kami juga tidak akan melakukan penelusuran terkait dengan dokumen-dokumen paten sebenarnya. Tapi ini bisa dijadikan dasar bagi publik ketika merasa dirugikan dengan perpanjangan merek yang harusnya sudah habis masa perlindungan patennya, kira-kira seperti itu. Jadi ingin memberikan perlindungan yang berimbang antara pemilik merek dengan publik, kepentingan publik secara luas. Jadi jangan sampai merek paten-paten yang sudah habis masa berlakunya itu dilarikan di rezim merek untuk memperpanjang masa perlindungannya. Kalaupun nanti lolos istilahnya dalam pemeriksaan di pemeriksa merek, tapi setidaknya pemilik publik punya kesempatan untuk melakukan pembatalan seperti yang dilakukan oleh Mega Brick Block membatalkan merek Lego di Uni Eropa. Jadi ada kemungkinan untuk perlindungan yang berlimbang antara kepentingan publik dengan pemilik merek. Kira-kira seperti itu maksud tujuan dari pasal yang bersifat fungsional ini, pasal 20G. Selanjutnya. Nah, ini media sosial kami terkait dengan jika Bapak dan Ibu ada keluhan, itu silahkan sampaikan saja ke sosial media kami. Nah, tadi kami diinformasikan ada bahwa sesi dari presentasi itu 30 menit. Kemudian juga terkait dengan statistik, karena saya tidak menyiapkan, tapi dimintakan oleh Bapak Suyut gitu ya, tadi terkait dengan statistik terkait dengan Madrid dan permohonan nasional. Ingin saya sampaikan sedikit bahwa permohonan Madrid itu tidak pernah lebih dari 10.000 per tahunnya gitu ya. Jika terhitung sejak tahun 2018, sejak pertama kali kita aksesi dan berlaku efektif di Indonesia, 2 Januari 2018, maka permohonan Madrid yang datang dari luar ke Indonesia itu start dari angka 4.857 di tahun 2018. Kemudian naik signifikan 9.630 di tahun 2019 dan turun sedikit di angka 8.083 di tahun 2020.
Kemudian naik lagi di angka 9.680 di tahun 2021 untuk merek-merek luar negeri yang ditujukan ke Indonesia. Dan itu berbanding, ya kira-kira tidak sampai di angka lebih dari 10% dari total permohonan yang diterima oleh DJKI. Karena angka yang diterima di tahun 2020 permohonan yang masuk dari luar negeri ke Indonesia itu masih di atas angka yang masuk melalui Madrid. Berbanding tadi di 8.000 berbanding 14.000 yang permohonan langsung. Jadi ini berita baik juga buat konsultan bahwa banyak pemilik merek luar negeri yang masih memilih jalur nasional untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek mereka. Nah, untuk merek Madrid yang keluar dari Indonesia ke luar negeri itu memang masih sedikit. Berjumlah 34 permohonan di tahun 2018, kemudian naik sedikit angka 50 di tahun 2019 dan 98 di 2020. Sekarang di tahun 2021 kemarin itu mencapai angka 116. Ini kira-kira jumlah permohonan yang diterima terkait dengan Madrid. Nah, memang jika dihitung secara keseluruhan jumlah permohonan yang masuk ke Indonesia, jumlah permohonan yang masuk ke DJKI secara total itu selalu meningkat signifikan gitu ya. Dan kalau saya tidak salah di tahun 2021 itu sudah mendekati angka 100.000 permohonan. Kalau saya tidak salah, tapi yang pasti di tahun 2020 itu angka di 95.000 permohonan itu. Jadi selalu meningkat dari tahun ke tahun dan memang ini menjadi concern dari kami. Karena jumlah pemeriksa kami justru berkurang gitu, tidak bertambah secara signifikan, tapi permohonan bertambah secara signifikan. Ini yang akan coba kami istilahnya cari jalan keluar bagaimana untuk mempercepat proses permohonan, termasuk terkait dengan permasalahan aplikasi. Banyak keluhan dari Bapak dan Ibu terkait dengan aplikasi di aplikasi e-Proline kami, bahwa ada kesulitan untuk mengakses pada jam-jam kerja. Tapi percayalah, ternyata kesulitan itu bukan hanya untuk pemohon atau puasa. Ternyata pihak internal juga mengalami kesulitan ketika jam kerja mengakses secara bersamaan gitu. Nah, jadi di bulan Mei dan Juni itu memang ada penurunan produktivitas karena masalah aplikasi ini. Tapi sepertinya di 2 minggu terakhir ini sudah mulai normal kecepatan aplikasi kami. Kalau kami rasakan ya dari segi internal. Tapi kami tidak tahu juga kalau misalkan ternyata di segi pemohon atau kuasa masih mengalami hambatan ketika mengajukan permohonan di jam kerja. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembali ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute Ibu kayaknya, Bu. Oke, terima kasih atas paparannya yang sangat informatif ini, Pak Agung. Selanjutnya kami segera membuka sesi tanya jawab karena pastinya para rekan konsultan dan hadirin sekalian sudah banyak sekali pertanyaan untuk Pak Agung. Pertanyaan pertama ya, dari Pak Rohaldi Muluk, ini adalah salah satu pengurus AKHKI. Beliau bertanya, sering permohonan merek ditolak karena dianggap barang dan atau jasa sejenis, padahal saluran distribusi barang dan atau jasa tersebut sangat berbeda. Sering tanggapan atas usulan penolakan dengan argumentasi bahwa barang atau jasa tidak mempunyai saluran distribusi yang sama tidak berhasil meyakinkan pemeriksa merek. Salah satu contoh, merek A yang bergerak di bidang jasa keuangan dianggap sejenis dengan merek A1 yang bergerak di jasa properti. Padahal di negara asal merek A1, kedua merek tersebut A dan A1 terdaftar berdampingan. Pertanyaannya, apakah pemeriksa merek tidak bisa menerima argumentasi saluran distribusi barang atau jasa berbeda sebagai pembenaran bahwa kedua merek tidak sejenis? Pertanyaan berikutnya dari Ibu Syafa, apa yang menjadi titik pertama para pemeriksa dalam menentukan acuan kemiripan dalam suatu merek? Apakah ada persentase pemeriksa dalam menentukan kemiripan merek?
Mungkin 2 pertanyaan itu dulu ya Pak Agung, atau mau dilanjut? Dua dulu ya. Terserah. Ya, dua aja dulu. Maksudnya Oke, takutnya. baik. Siap. Ya. Ya, pada prinsipnya begini, Bu. Bapak dan Ibu semuanya, terkait dengan proses pemeriksaan tanggapan setelah usulan penolakan, pada prinsipnya kami bisa menerima argumen yang diajukan oleh Bapak dan Ibu. Cuma memang jika ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan apa yang Bapak dan Ibu inginkan, memang perlu dinilai lebih konkret, gitu. Maksudnya banyak putusan-putusan itu yang memang diputuskan oleh pemeriksa berdasarkan juknis yang sudah mereka pegang gitu. Nah, cuman ketika melihat apakah jasa keuangan dengan jasa properti, saya bisa katakan antara jasa keuangan dan properti itu sejauh ini yang saya ketahui itu tidak sejenis, Pak. Tapi memang perlu dilihat lebih jauh lagi terkait dengan faktor-faktor lain gitu. Cuman yang perlu kami sampaikan terkait dengan informasi bagaimana pemeriksa menentukan kualifikasi barang dan jasa sejenis, itu kami mendomani ketentuan di Permenkumham nomor 67 tahun 2016, kalau tidak salah di pasal 17. Jadi ada beberapa faktor di sana. Yang pertama terkait dengan sifat antara barang atau jasa yang diperbandingkan. Kemudian terkait dengan tujuan dan metode penggunaan barang atau jasa, sifatnya bersifat komplementaris atau tidak, saling melengkapi atau tidak, kemudian bersifat kompetisi atau tidak, kemudian apakah memiliki saluran distribusi yang sama atau tidak, kemudian lagi faktor konsumen yang relevan serta asal produksi. Nah, ini keseluruhan itu tidak hanya dari satu aspek saja, tapi kami menilai secara keseluruhan apakah banyak persamaannya atau tidak gitu. Namun demikian, unsur merek yang diperbandingkan pun juga akan kami pertimbangkan gitu. Jadi bisa jadi ketika mereknya itu sangat dekat, itu akan jauh lebih mudah bagi pemeriksa untuk mengatakan ini barangnya meskipun tidak sejenis, tapi ketika mereknya sangat dekat akan membingungkan konsumen. Jadi intinya pertimbangan kedekatan persamaan merek juga akan menjadi pertimbangan dalam melakukan mengambil keputusan gitu. Tapi memang sekali lagi pendekatannya tidak bisa abstrak gitu Pak ya. Saya harus melihat secara konkret apakah memang keputusan ini sudah benar atau tidak gitu. Tapi memang jika Bapak dan Ibu memiliki keluhan terkait dengan hasil pemeriksaan dari pemeriksa merek atau dari DJKI, Bapak dan Ibu bisa melakukan laporan secara resmi gitu ke DJKI dengan melampirkan bukti-buktinya gitu. Nanti mungkin akan kami pertimbangkan untuk melakukan evaluasi, kira-kira seperti itu. Tapi harus dipastikan terkait dengan jangka waktu sebenarnya. Apakah masih dimungkinkan untuk melakukan evaluasi atau tidak? Karena posisinya sekarang pergerakan dokumen sangat cepat karena sistem online ini. Jadi bisa jadi jika sudah terlewati stage-nya, itu ya harus mengikuti prosedur formal yang ditentukan oleh undang-undang. Demikian Ibu. Terkait dengan pertanyaan nomor 2, ketika menilai persamaan pada pokoknya dari Ibu Safa, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa ketika menilai persamaan pada pokoknya, maka kami menilai dari 3 faktor. Yang pertama persamaan secara fonetik, bunyinya sama atau tidak, kemudian didengarnya sama atau tidak. Kemudian persamaan visual terkait dengan tampilan dan kesan dari aspek penglihatan, apakah memiliki persamaan atau tidak ketika dilihat. Kemudian yang ketiga persamaan konseptual, apakah memiliki konsep yang sama atau tidak antara merek satu dengan yang lainnya. Tapi sekali lagi, itu persamaan pada pokoknya tidak jatuh dalam satu persamaan visual saja langsung jadi persamaan pada pokoknya atau tidak. Tapi kami menilai dari keseluruhan aspek, kemudian melakukan menilai istilahnya overall impression, tampilan secara keseluruhan, apakah kira-kira memiliki persamaan pada pokoknya atau tidak. Demikian jawaban dari kami. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Nalendra Wibowo, apakah surat tidak keberatan atau letter of consent saat ini bisa diakui dan diterima oleh DJKI? Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu Neneng Sri Wiyanti, kalau merek suara yang bukan suara musik, misalkan suara geraman binatang, apakah dibuatnya seperti apa itu? Demikian Pak, 2 dulu ya Pak. Ya, baik. Terkait dengan letter of consent, perlu kami sampaikan, ini sudah masuk dalam draft juknis di akhir tahun lalu, bahwa jika ada merek yang ditolak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain,
Sementara pemilik merek pembanding tadi sudah memberikan letter of consent atau setuju untuk membuat coexistence agreement. Sepanjang tadi antara para pihak itu merupakan satu grup atau terafiliasi atau merupakan holding company, itu dimungkinkan untuk menggunakan letter of consent. Dan sudah banyak yang kami terima dari hitungan awal tahun ini gitu ya. Jadi bukan hal yang kami tolak gitu ya. Jadi jika memang sudah bisa menyampaikan letter of consent, kami berpendapat bahwa ketika para pihak sudah sepakat, buat apa kami menjadi pihak yang lebih otoritatif dibandingkan para pemilik merek itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Jadi tadi penekanannya sepanjang berada dalam satu grup perusahaan atau satu holding atau mungkin terafiliasi, itu masih dimungkinkan untuk menerima letter of consent. Tapi kami belum menerima jika memang pihak itu tidak berhubungan satu sama lain atau tidak ada afiliasi antara satu dengan yang lainnya. Karena kami masih terutama pemilik merek perorangan gitu ya. Karena kami takut sengketa muncul di kemudian hari jika ada penerimaan seperti itu. Tapi ini sebenarnya konsepnya baru kami buka perlahan gitu ya. Yang sebelumnya tidak dibuka tapi kami buka perlahan. Terus kami akan lakukan evaluasi apakah nanti bisa diterima untuk keseluruhan siapapun sepanjang mengajukan letter of consent bisa diterima atau tidak. Tapi untuk tahap pertama sejak awal tahun kemarin kami bisa menerima jika diajukan oleh satu afiliasi, kemudian holding atau satu grup, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan terkait dengan suara yang tidak dapat ditampilkan dalam bentuk notasi di Permenkumham itu dimungkinkan untuk menampilkannya dalam bentuk sonogram. Tapi sekali lagi penekanannya adalah apakah merek tersebut jika sudah dapat ditampilkan secara grafis memiliki daya pembeda atau tidak. Karena bisa jadi suara raman binatang, suara angin, suara cucuran air gitu ya, itu dianggap tidak memiliki daya pembeda karena tidak bisa dikenali sebagai identitas suatu produk. Nah, kenapa kami bisa menerima sonogram dalam Permenkumham nomor 67 tahun 2016? Karena kami berkaca dengan apa yang dipraktikkan di Uni Eropa. Karena di situ kalau tidak salah merek suara harimau untuk Metro-Goldwyn-Mayer. Jadi Bapak Ibu ini ketika menonton bioskop gitu ya dari produksi Metro-Goldwyn-Mayer itu biasanya akan ada suara auman harimau singa gitu ya. Yang di awal filmnya itu auman singa. Ya. Nah, auman singa itu merupakan merek suara yang dimiliki oleh Metro-Goldwyn-Mayer dan itu tidak dapat ditampilkan dalam bentuk notasi. Tapi di Uni Eropa itu bisa menampilkan dalam bentuk sonogram dan diterima gitu. Jadi kenapa butuh tampilan grafis? Sebenarnya pertimbangannya adalah agar suatu tampilan merek itu dapat diidentifikasi dengan jelas, tepat, dan akurat serta objektif. Jadi kalau misalkan hanya auman singa atau tanpa notasi gitu suara-suara itu biasanya akan sulit untuk dinilai pemeriksaannya gitu. Karena waktu awal undang-undang ini dibuat kami masih melakukan pemeriksaan melalui formulir kertas gitu ya. Jika suara tidak dapat ditampilkan dalam tampilan grafis, maka akan sangat sulit menilainya. Anggaplah misalkan gini, suara auman singa. Seperti apa suara auman singa? Gitu. Jika tidak ada tampilan grafis di label merek yang dimohonkan. Makanya di Undang-Undang Merek itu disyaratkan adanya tampilan grafis untuk merek untuk semua merek. Gitu. Agar ketika dinilai dan ketika diumumkan, semua pihak dapat menilai label merek itu dengan jelas, akurat, dan objektif. Itu kira-kira pertimbangan kenapa harus ada tampilan grafis. Dan dibuka tampilan sonogram karena belajar dari Uni Eropa. Dan kenapa kami tidak belajar dari Uni Eropa? Karena di Amerika tidak mensyaratkan tampilan grafis. Yang mensyaratkan tampilan grafis pada waktu itu hanya Uni Eropa. Kira-kira seperti itu pertimbangannya. Dan teknologi kami belum sanggup untuk tidak mensyaratkan tampilan grafis. Kira-kira seperti itu, Ibu. Saya mau tanya lagi berkaitan dengan letter of consent ini. Sepertinya kalau dari penjelasan Bapak kan ini adalah kebijakan yang baru diadopsi oleh DJKI ya, tahun ini mulai membuka. Berarti kalau tahun lalu itu kita mengajukan berdasarkan letter of consent dalam satu grup sudah ditolak, apakah terus kita bisa mengajukan lagi Pak? Karena sekarang udah beda policy. Boleh maksudnya dengan pengajuan baru ya?
Ya, kan karena ini kan kebijakannya baru juga gitu ya. Ya. Jadi kita dulu kan sudah ditolak misalnya dengan Ya. letter of consent dan padahal satu grup gitu ya Pak ya. Ya. Dengan kebijakan baru apakah DJKI juga terbuka untuk seolah-olah meninjau kembali ya, tapi kita seolah-olah kan apply baru ya Pak ya. Ya. Ya, kalau misalkan meninjau kembali itu tidak dimungkinkan Ibu. Tapi kalau misalkan melakukan permohonan baru itu dimungkinkan gitu. Jadi kami berkaca kenapa kami mencoba untuk lebih fleksibel untuk bisa menerima pendaftaran merek karena memang ada kebutuhan-kebutuhan bisnis gitu ya. Kayak misalkan bank-bank yang melakukan merger kemudian bekerja sama membuat merek-merek baru gitu. Nah, ini akan sangat menyulitkan bagi pelaku usaha jika tadi tidak dibuat fleksibel gitu. Karena di beberapa kasus sebelumnya banyak kejadian terutama bank ya. Kami belajar dari kasus bank-bank yang merger kemudian membuat merek baru gitu, itu yang ditolak karena ada merek sebelumnya gitu. Nah, kalau misalnya mengajukan baru itu akan kami terima gitu. Tapi tidak dengan permohonan yang lama yang sudah selesai gitu. Sudah selesai dalam arti maksudnya berdasarkan waktu dulu apply kan sudah ditolak. Ya. Berdasarkan letter of consent, tapi kan sekarang dengan DJKI punya kebijakan baru bahwa letter of consent itu dapat diterima, bolehkah kita mengajukan kembali aplikasi yang dulu ditolak itu gitu loh maksudnya? Ya, itu masih kalau mengajukan baru tidak ada masalah Ibu. Maksudnya bukan lagi menggunakan nomor permohonan yang lama gitu ya, tapi memang mengajukan baru. Ya, itu maksud saya. Itu dimungkinkan Bu. Oke. Ya, terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya dari Ibu Putri Utami, apakah dasar hukum dan syarat dari merek sertifikasi? Kemudian dari Bapak Bagus Lestanto, adakah petunjuk khusus dalam pemeriksaan merek 3 dimensi yang tidak memiliki elemen kata khusus, namun sebenarnya memiliki daya pembeda kuat, misalnya akibat penggunaan yang terus-menerus di pasaran? Apakah pemeriksa merek mempertimbangkan argumen secondary meaning dalam memeriksa merek 3 dimensi? Ya, itu Pak pertanyaannya. Ya, baik. Terkait dengan syarat merek sertifikasi, tadi seperti saya sampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 itu tidak mengenal secara eksplisit kata-kata merek sertifikasi. Tapi dalam praktiknya, banyak merek sertifikasi terdaftar di DJKI. Maka jika Bapak dan Ibu ingin mendaftarkan merek sertifikasi, maka Bapak dan Ibu bisa mendaftarkan sebagai merek biasa. Namun pada praktik penggunaannya itu dimungkinkan, karena akan dilepas misalnya di luar kewenangan DJKI ketika mengatur penggunaan merek tersebut. Tadi seperti contohnya adalah merek halal gitu. Halal kan pada praktiknya merupakan jenis merek sertifikasi gitu. Karena Badan Penyelenggara Jaminan Halal itu tidak menggunakan merek itu sendiri, tapi dia memberikan sertifikasi kepada para pihak yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh pemilik merek. Untuk restoran, untuk dapat menggunakan logo tersebut, syarat-syaratnya adalah sebagaimana ditentukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Halal. Begitupun dengan SNI gitu. Jadi artinya jika Bapak dan Ibu ingin mendaftarkan merek sertifikasi, itu daftarkan sebagai merek biasa. Nah, ketentuan sertifikasinya diatur di luar proses pendaftaran merek. Jadi memang nanti setelah terdaftar, maka terkait dengan konteks bagaimana menggunakan merek itu di pasaran, itu bisa menggunakan konteks merek sertifikasi sebagaimana para pemilik merek sertifikasi menggunakan mereknya. Jadi kira-kira seperti itu penjelasannya Ibu. Nah, kemudian terkait dengan merek 3 dimensi yang dianggap tidak memiliki daya pembeda. Oke, sebenarnya bukan hanya merek 3 dimensi. Semua merek itu diperlakukan sama jika tidak memiliki daya pembeda. Dan biasanya kami akan menolak di dasar pasal 20B dan 20E. Kemungkinan besar seperti itu kalau merek-merek tidak memiliki daya pembeda ya. 20B dan 20E berkaitan dengan jenis barang atau hanya menyebutkan jenis barang dan tidak memiliki daya pembeda. Nah, keseluruhan merek yang dianggap tidak memiliki daya pembeda, baik yang bersifat deskriptif maupun generik, itu dimungkinkan untuk mengajukan tanggapan terhadap usulan penolakan dan mengklaim bahwa mereknya telah mendapatkan daya pembeda karena penggunaan. Ini sebagaimana yang diatur dalam TRIPS, merek dimungkinkan daftar jika mendapatkan daya pembeda karena penggunaan, atau dalam bahasa pertanyaan tadi adalah secondary meaning. Jadi yang perlu disampaikan kepada pemeriksa adalah bukti-bukti bahwa merek tanda tersebut yang tadinya tidak memiliki DMB itu sudah dikenali oleh masyarakat. Nah, memang belum ada praktik konkret yang bisa saya contohkan,
Tapi kalau misalkan ada tanda-tanda baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional, kemudian dinilai tidak memiliki daya pembeda atau bersifat deskriptif, kemudian pemohon atau kuasa menyampaikan tanggapan berupa bukti-bukti bahwa tanda tersebut sudah dikenali oleh konsumen sebagai merek yang memiliki daya pembeda, maka kami juga akan bisa menerima bahwa merek tersebut mendapatkan daya pembeda karena penggunaan atau telah mendapatkan secondary meaning. Jadi dimungkinkan, tinggal diajukan buktinya saja. Demikian. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yowanita Sariwinaga, bagaimana perlakuan kolom disclaimer dalam pemeriksaan substantif? Kemudian dari Ibu Wulan, seberapa besar suatu oposisi dari pihak ketiga dapat menjadi suatu pertimbangan pemeriksa dalam pemeriksaan substantif terhadap suatu permohonan merek. Jadi misalnya gini ya Pak ya, bila kita mengajukan aplikasi merek lalu dioposisi oleh pihak ketiga, apakah lalu pasti ditolak oleh DJKI bila kita tidak menjawab keberatan tersebut? Padahal keberatan tersebut tidak ada dasarnya gitu. Gitu Pak. Oke, yang pertama tadi terkait dengan kolom disclaimer itu kedudukan bagaimana perlakuan atau kedudukan kolom disclaimer dalam pemeriksaan substantif. Oke. Baik. Yang pertama terkait dengan kedudukan disclaimer, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa disclaimer adalah bagian dari informasi di formulir permohonan untuk unsur merek yang tidak ingin dimintakan perlindungannya. Jadi out of the scope protection ketika dapatkan sertifikat pendaftaran merek. Saya ambil contoh begini, jika ada logo H atau logo bintang gitu ya, kemudian di bawahnya ada kata abon sapi untuk produk abon. Jika Bapak dan Ibu tidak mengajukan disclaimer terkait dengan kata abon sapinya, maka biasanya kami akan mengeluarkan suatu penolakan karena merek tersebut bersifat deskriptif. Hanya menjelaskan terkait dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkannya. Kami tidak tahu nih. Nanti kalau misalkan menerima gitu logo bintang dengan kata abon sapi, nanti pemohon atau pemilik merek menganggap bahwa mereknya itu diterima untuk kata abon sapinya berserta logo gitu. Jadi kata abon sapi adalah merek milik saya, kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk memastikan ruang lingkup yang diberikan, maka kami akan memberikan suatu penolakan terlebih dahulu untuk meminta disclaimer terkait dengan kata abon sapinya. Karena yang akan kami lindungi nanti adalah logo bintangnya saja gitu. Nah, ketika ada unsur disclaimer di situ, maka kami udah pasti firm bahwa kata abon sapi ini sudah dipahami oleh si pemilik merek, dia tidak akan jadi bagian dari kata yang menjadi hak eksklusif si pemilik merek. Nah, itu fungsinya yang pertama. Dan disclaimer itu bisa secara voluntary diajukan pada saat pengajuan awal atau nanti dimintakan oleh pemeriksa merek ketika ada unsur-unsur yang harus di-disclaim. Jadi kira-kira kondisinya di situ. Jadi untuk memastikan bahwa pemohon memahami bahwa bagian-bagian yang diisi dalam bagian disclaimer tadi bukan merupakan bagian yang dilindungi dari merek yang terdaftar miliknya. Jadi untuk memberikan kepastian buat DJKI ketika memberikan pendaftaran, maupun juga kesadaran dari pemilik merek untuk memahami bahwa bagian disclaimer itu bukan merupakan merek yang dilindungi di sertifikat pendaftaran merek. Kira-kira seperti itu kedudukan di disclaimer. Kemudian oposisi tidak pasti diterima, tapi akan dijadikan informasi tambahan oleh pemeriksa merek ketika melakukan pemeriksaan. Karena ketika melakukan pemeriksaan ada oposisinya, maka kami akan melakukan pemeriksaan tambahan bahwa ada orang-orang yang kira-kira keberatan nih dengan pendaftaran merek ini, maka alasannya apa. Jadi bisa jadi dalam pemeriksaan secara ex officio tidak ditemukan dasar penolakan, tidak ditemukan dasar pembanding, tapi ternyata ada informasi tambahan yang disampaikan oleh si oponen, pemohon banding. Maka ini akan bisa dijadikan dasar untuk kami melakukan pemeriksaan tambahan. Dan tidak pasti diterima oposisinya. Tapi bisa dijadikan dasar untuk melakukan usulan penolakan. Nah, perlu saya sampaikan bahwa ketika mengeluarkan suatu usulan penolakan, maka kami mengeluarkan 3 tipe usulan penolakan. Yang pertama, penolakan berdasarkan kewenangan ex officio, pemeriksa langsung menentukan dasar penolakannya, atau bisa berdasarkan oposisi, kalau memang ada oposisi dari pihak ketiga. Atau yang ketiga, kewenangan ex officio dikombinasikan dengan oposisi. Jika ada oposisi dan dasar-dasar penolakan lain yang ditambahkan oleh pemeriksa. Nah,
Kemudian bagi para oponen, perlu diperhatikan bahwa kami tidak mengirimkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan pada saat usulan penolakan. Kami baru akan menginformasikan surat hasil pemeriksaan oposisi tadi setelah keputusan akhir, bisa penolakan tetap atau keputusan untuk didaftar. Jadi jika didaftar, maka akan kami keluarkan hasil pemeriksaan oposisinya bahwa pemeriksaan oposisi tersebut tidak diterima. Tapi jika penolakan tetap, maka keberatan tersebut akan diinformasikan diterima. Kira-kira seperti itu jika ada oposisi. Perlu kami informasikan juga, jika masa masa pengumuman telah lewat, tapi Bapak dan Ibu mau memberikan informasi tambahan buat pemeriksa, kami juga membuka melalui permohonan lainnya. Jika memang informasi tersebut terlambat untuk disampaikan pada saat masa pengumuman. Permohonan lainnya tidak dikenakan biaya karena bukan merupakan dokumen keberatan, tapi perlu diingat tidak ada kewajiban bagi DJKI untuk mengirimkan hasil pemeriksaan kepada pemohon surat lainnya. Jadi bisa jadikan tambahan buat pemeriksaan ketika melakukan pemeriksaan, tapi tidak dijadikan dasar untuk menjawab surat tersebut. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengajukan surat lainnya jika memang ada informasi tambahan yang ingin disampaikan pada saat pemeriksaan. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian oposisi juga berguna bagi pemeriksa untuk memperluas perspektif, terutama terkait dengan pasal penerapan etika tidak baik dan merek terkenal. Karena biasanya penerapan merek terkenal, saya kalau tidak salah sudah ada 2 penolakan gitu ya. Itu semua berdasarkan posisi. Jadi kami tidak memiliki bukti-bukti suatu merek itu terkenal atau tidak, kira-kira seperti itu. Nah, bukti-bukti dari merek terkenal itu yang menyampaikan adalah pemohon oposisinya, bahwa merek saya adalah merek terkenal berdasarkan bukti, misalkan tingkat volume penjualan, kegiatan promosi, kemudian pendaftaran di berbagai negara, kesuksesan rekam jejak, kesuksesan penegakan hukum, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kegunaan oposisi adalah ketika ada, gitu bisa memperluas perspektif pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan substantif. Demikian, Ibu. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, kenapa bisa sering terjadi usul penolakan lintas kelas? Misalnya kelas barang, baju dengan toko online, dan mengapa setelah adanya tanggapan namun tidak ada pergerakan status lagi sangat lama. Kemudian dari Bapak E.L. Sayoko, apabila terdapat disclaimer dalam permohonan pendaftaran merek, apakah etiket mereknya harus diedit sesuai dengan disclaimer tersebut? Contohnya produk air minum dengan etiket GB air minum murni. Apakah dalam etiket harus menghapus kata air minum? Itu Pak, itu dulu ya Pak. Baik, terkait dengan penolakan lintas kelas, karena memang penolakan penolakan merek, khususnya di pasal 21.1a itu mengatakan bahwa dasarnya itu harus sejenis, ya, bukan sekelas gitu. Jadi dimungkinkan barang yang berbeda kelas tapi dikategorikan sejenis. Tapi bisa juga barang-barang yang satu kelas itu dinyatakan tidak sejenis. Misalkan antara kacamata di kelas 9 dengan software, itu bisa dianggap tidak sejenis gitu. Tapi bisa jadi antara kacamata dengan optik di kelas 44 itu bisa dikategorikan sejenis. Nah, jadi ketika kami menilai apakah ada kualifikasi sejenis atau tidak, kembali lagi merujuk ke Permenkumham nomor 67 tahun 2016 terkait dengan pasal 17. Pertama terkait dengan sifat. Jadi kami membandingkan antara sifat sifat barang atau jasa yang diperbandingkan. Kira-kira seperti itu. Jadi kemudian yang kedua terkait dengan tujuan dan metode penggunaan barang atau jasa. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan komplementaritas, apakah barang jasa tersebut bersifat saling melengkapi atau tidak. Kemudian apakah bersifat kompetisi atau tidak gitu ya. Kemudian saluran distribusi gitu. Nah, contohnya tadi seperti saya sampaikan, dimungkinkan antara pakaian dengan toko pakaian itu dikategorikan sejenis karena tadi sifatnya sama-sama berupa pakaian gitu ya, kemudian meskipun jenis barang atau meskipun satu di kelas 35, satu di kelas 25. Kemudian target konsumennya pun target konsumen yang relevan juga bisa dipertimbangkan sama gitu antara
orang yang membeli pakaian dengan orang yang datang ke toko pakaian tersebut. Dan bisa jadi saluran distribusinya sama. Nah, jika ada faktor-faktor tersebut yang dinilai banyak persamaannya, maka kami akan mengkategorikan jenis barang jasa tersebut sejenis gitu. Ya, jadi ini yang kami lakukan ketika melakukan pemeriksaan. Nah, jika memang Bapak dan Ibu bisa meyakinkan kami bahwa ada jenis barang atau jasa yang seharusnya tidak sejenis, itu sampaikan saja kepada kami, bisa melaporkan kepada kami. Dan jika ada keluhan-keluhan pergerakan pergerakan pemeriksaan itu jadi lama gitu ya, itu juga mohon disampaikan saja kepada kami di channel-channel keluhan yang ada di DJKI. Nanti kami akan tindakanlanjuti segera. Memang ada sedikit kontradiksi. Ada Bapak dan Ibu yang mungkin menerima surat penolakan atau pendaftaran setelah usulan penolakan. Jadi pemeriksaan hearing itu mungkin 1 hari atau 2 hari setelah mengajukan hearing. Tapi di satu sisi ada yang menerima mungkin hitungan bulanan atau tahunan. Nah, mohon diinformasikan kepada kami karena harus kami akui bahwa gerak kami ini belum seirama terkait dengan kecepatan gitu. Mungkin juga faktor kompetensi menjadi pengaruh gitu. Hanya tidak melatanya kompetensi yang kami miliki. Kira-kira seperti itu kenapa lama. Tapi kalau misalnya ada informasi yang kami terima, kami akan tindak lanjuti segera. Kemudian terkait dengan disclaimer, itu tidak perlu diedit, Bapak, terkait dengan permintaan dari dari pemeriksa. Kalau misalkan ada bagian-bagian harus disclaim, cukup menyatakan bahwa menyetujui disclaimer untuk bagian-bagian tertentu dalam surat tanggapan usulan penolakan, maka kami yang akan melakukan perbaikan di aplikasi. Cuma kami tidak berani untuk melakukan disclaimer secara sepihak, karena semua perubahan-perubahan yang kami terima, perubahan-perubahan yang kami lakukan, jika tidak mendapatkan persetujuan atau jika pemohon tidak mendapatkan informasi sebelumnya, maka itu akan berisiko bagi kami gitu. Jadi kami melakukan itu jika sudah diketahui oleh pemohon atau kuasanya. Demikian jawabannya. Baik Pak, saya ada pertanyaan hubungan dengan yang tadi itu ya, lintas usul penolakan lintas kelas ya Pak ya. Misalnya saya punya merek terdaftar seperti ini ya Pak ya, bisa lihat nggak Pak? Ini logo plus Sheriff TM misalnya terdaftar di kelas 25 nih, kelas pakaian ya, bukan merek terkenal dia ya. Kemudian misalnya ada pihak ketiga mendaftarkan logo Sheriff TM plus logo itu di kelas 9 untuk kacamata misalnya, kan itu tidak sejenis. Apakah terus dia bisa dikabulkan gitu Pak? Karena kan ini sebenarnya mengambil identitas saya gitu. Iya. Terkait dengan kemungkinan tersebut, perlu dilihat sejauh mana kemiripan atau persamaan antara logo atau merek yang dimohonkan gitu ya. Jika bersifat identik, biasanya kami akan menolak dengan pasal etikat tidak baik, jika identik. Tapi jika ada modifikasi, misalkan hanya kata serifnya saja, kemudian dengan logo yang berbeda, maka besar kemungkinan itu tidak bisa kami kabulkan, karena dianggap tidak memiliki persamaan pada pokoknya dan barang jasanya tidak sejenis. Dimungkinkan untuk bisa ditolak jika Bapak dan Ibu misalkan menyampaikan bukti-bukti tambahan lain. Misalkan adanya etikat tidak baik antara merek yang dimohonkan dengan merek terdaftar sebelumnya. Karena bisa jadi pihak yang selanjutnya, maksudnya pihak yang mendaftar belakangan, mengajukan permohonan belakangan itu sebenarnya meniru dan menjiplak merek milik pihak lain gitu. Jadi biasanya informasi-informasi tersebut yang kami butuhkan dalam tahap pemeriksaan. Jika tidak ada informasi tambahan, misalkan tidak ada dokumen keberatan, maka kami akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan kelas yang diajukan, kemudian apakah ada merek-merek yang sejenis lainnya di lain kelas. Tapi kalau misalkan yang tidak sejenis, biasanya kami tidak pertimbangkan, kecuali identik. Kira-kira gitu. Tapi kalau misalkan ada bukti lain yang disampaikan dalam dokumen keberatan, bisa jadi pertimbangan. Demikian, Ibu. Baik, Pak. Selanjutnya ya, Pak ya, mudah-mudahan kita capek. Dari Ibu Widyarti,
Mohon penjelasan mengenai penilaian merek 3 dimensi yang korelasinya dengan desain industri, terutama penolakan berdasarkan pasal 20 huruf E Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Kemudian dari Bapak Ahmad Faisal Rahman, pemohon menemukan usul penolakan dalam inbox baru muncul pada tanggal 25 Juni 2022. Ada bukti capture tiap hari. Namun dalam inbox pemohon, surat tersebut terletak dalam inbox tertanggal 1 Juni 2022. Bagaimana pemohon menentukan tanggal pengiriman untuk tangkapan tersebut dan mengapa DJKI tidak meletakkan usulan penolakan tersebut dalam inbox tertanggal 25 Juni 2022? Demikian, Pak. Baik. Terkait dengan merek 3 dimensi dengan desain industri. Sekali DJKI berpandangan bahwa pada prinsipnya suatu bentuk 3 dimensi itu bisa menikmati dual protection. Perlindungan yang ganda untuk desain dan merek sekaligus jika memenuhi syarat sebagaimana yang diatur di masing undang-undang. Sambil contoh seperti ini. Merek botol Yakult tanpa kata, tanpa logo, kemudian didaftarkan sebagai merek 3 dimensi. Itu dimungkinkan pendaftarannya karena dia dianggap tidak dapat ditampilkan secara grafis. Kemudian dia memiliki daya pembeda karena dianggap dapat memberikan identitas bagi konsumen untuk mengetahui bahwa produk itu adalah produk Yakult. Yang ketiga, dia digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa dan kemudian dalam permohonannya, dalam pemeriksaannya tidak ditemukan merek pembanding. Maka akan diterima pendaftaran merek 3 dimensinya. Nah, lalu mungkinkah didaftarkan sebagai merek desain industri? Dimungkinkan jika menurut undang-undang desain itu memenuhi syarat. Dan syarat utama dalam perlindungan desain industri adalah baru. Sekarang pertanyaannya, apakah botol Yakult itu baru atau tidak? Jika tidak baru, maka tidak dapat dilindungi oleh desain industri. Akan gugur dengan sendirinya gitu. Jadi dimungkinkan dual protection sepanjang tadi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang masing-masing. Tapi akan sangat sulit mendapatkan perlindungan yang bersifat ganda tadi. Karena akan sangat sulit suatu bentuk 3 dimensi untuk bisa memenuhi 2 syarat undang-undang sekaligus. Karena biasanya tanda-tanda yang bentuk 3 dimensi yang baru tadi itu biasanya tidak memiliki daya pembeda. Hampir dapat dipastikan tidak memiliki daya pembeda. Konsumen harus diajarin terlebih dahulu untuk dikenalkan produk tersebut untuk dapat dikenali daya pembeda bahwa ini berfungsi sebagai identitas produk. Nah, sementara untuk produk-produk yang memiliki daya pembeda biasanya adalah produk-produk yang desain bentuk 3 dimensi yang sudah lama, yang sudah digunakan sejak lama. Nah, ini sejatinya gambaran hampir sulit untuk bisa memenuhi 2 undang-undang sekaligus. Nah, biasanya yang dimungkinkan adalah memperpanjang usia perlindungan desain industri melalui rezim merek, jika dimungkinkan. Untuk desain-desain yang sudah habis, kemudian tapi sekali lagi belum tentu semua desain memiliki daya pembeda, karena nggak semua bentuk 3 dimensi itu bisa berfungsi sebagai identitas suatu produk. Hampir nggak mungkin semua bentuk desain itu memiliki kemampuan untuk berfungsi sebagai identitas suatu produk. Hanya desain-desain tertentu saja yang akan berfungsi sebagai identitas satu produk. Saya ambil contoh, banyak botol-botol atau kemasan-kemasan yang biasa gitu ya. Jadi dia tidak bisa berfungsi sebagai merek 3 dimensi gitu. Atau bentuk-bentuk produk gitu. Bentuk coklat ada banyak. Tapi yang bisa didaftarkan sebagai 3 dimensi sampai saat ini yang saya lihat hanya bentuk segitiga atau beron saja. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi sekali lagi suatu merek khususnya bentuk 3 dimensi itu didaftarkan sebagai merek tadi tetap harus memenuhi 3 syarat. Dapat ditampilkan secara grafis, memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sementara untuk desain adalah harus baru. Intinya, sepanjang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan undang-undang, maka akan diterima pendaftarannya. Kira-kira demikian penjelasan terkait dengan pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan kedua, terkait dengan inbox, tanggal terima inbox dengan tanggal surat terbit itu dimungkinkan, karena biasanya pemeriksa tidak langsung mengirimkan surat usulan penolakan ketika dibuat.
Ya, ini memang kesalahan kami. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir, gunakan tanggal penerimaan yang ada di inbox Ibu sebagai bukti. Ya, kalau bisa buktinya di capture, karena di pojok kanan itu ada tanggal penerimaan. Nah, di sisi petugas itu ada tanggal kiriman, tanggal pengiriman. Jadi ketika kami mengklik tanggal pengiriman, maka akan ada tanggal yang terrecord di situ. Dan itu bisa berbeda dengan tanggal buat suratnya. Nah, ini emang ada yang harus kami perbaiki, bahwa sebaiknya nanti pemeriksa tidak terlalu lama ketika membuat surat untuk langsung mengirimkan. Tapi Bapak dan Ibu untuk sementara tidak usah khawatir bahwa yang digunakan adalah tanggal penerimaan yang ada di inbox, bukan tanggal di surat ya, bukan yang tanggal tertera di surat. Karena di sistem kami juga kami menghitung dari tanggal kirim surat tersebut. Dan tanggal kirim surat tersebut identik dengan tanggal penerimaan di inbox Bapak dan Ibu semua. Demikian. Oke, mungkin 3 pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari Ibu Danti, apakah menjadi hal yang lazim pemeriksa merek mengganti merek pembanding untuk penolakan tetap setelah menerima tanggapan? Satu itu. Ibu Jessica, saya kesulitan menentukan apakah suatu merek, misalnya Stone Cat, yang arti kata pelapis batu untuk cat, dianggap merek atau jenis barang. Demikian juga Blossom Honey untuk madu. Apakah Blossom Honey dianggap merek atau jenis barang? Mohon penjelasannya. Yang pertama Bu, sebelum Blossom Honey tadi. Apakah menjadi hal yang lazim pemeriksa merek mengganti merek pembanding untuk bukan. Yang contoh merek. Saya kesulitan menentukan apakah suatu merek, misalnya Stone Coat bukan Stone Cat ya, Stone Coat yang arti kata pelapis batu untuk cat dianggap merek ataukah jenis barang? Ya. Kemudian satu lagi yang terakhir ya Pak ya, dari Pak Kasturi ini, untuk hearing yang lama mohon dijelaskan melalui jalur mana yang harus kami sampaikan. Karena pengalaman dengan call center dan surat, namun belum ada perkembangan sampai saat ini. Demikian, Pak. Oke. Yang pertama terkait dengan pembanding. Ya, sebenarnya itu tidak lazim mengganti pembanding, Ibu ya. Jadi mohon diinformasikan kepada kami jika ada perubahan ketika penolakan tetap mengganti pembanding gitu. Jadi sebenarnya dimungkinkan mengganti pembanding, tapi prosedur yang tepat adalah kami mengirimkan kembali surat usulan penolakan dan menarik surat usulan penolakan sebelumnya. Jadi menjadi sangat tidak fair gitu ya buat para pemohon atau kuasa ketika penolakan tetap itu mengganti pembanding. Jadi sekali lagi kami mohon diinformasikan melalui kanal laporan di DJKI jika ada hal tersebut dilakukan. Karena pada prinsipnya selalu ada kesempatan buat pemohon atau kuasa untuk menerima surat usulan penolakan terlebih dahulu sebelum menerima penolakan tetap. Kira-kira seperti itu jawaban yang pertama. Kemudian terkait dengan Stone Coat, saya mencoba untuk mengartikan secara literal. Ya sepertinya kalau misalkan melihat kata Stone Coat-nya saja ya memang terkait dengan cat untuk batu. Jadi posisinya bisa berkaitan dengan jenis barang. Tapi bisa berubah faktor penilaiannya jika ada logo atau lukisan atau memang istilah ini ditemukan tidak, misalnya di internet gitu ya, bukan merupakan istilah yang lazim untuk cat atau pelapis batu. Kemudian terkait dengan Blossom Honey, karena blossom kami artikan secara literal ini bukan merupakan jenis bunga, hanya merupakan mekar gitu ya. Ini kami masih menilai bisa dikategorikan sebagai merek. Tapi misalkan kata blossom itu diganti dengan diganti dengan jenis bunga atau jenis tanaman, misalkan rose gitu atau misalkan tanaman-tanaman yang memang bisa menghasilkan madu, maka itu bisa berkaitan dengan jenis barang. Tapi faktor ini juga bisa berubah jika ada informasi yang lebih konkret yang diterima oleh pemeriksa gitu. Ini kira-kira hanya gambaran kasar gitu ya.
Nah, terkait dengan keluhan hearing yang lama, ya sekali lagi Pak, kami meminta lewat call center terkait dengan ini biar lebih mudah, karena kami sebenarnya menugaskan beberapa pemeriksa untuk melakukan tindak lanjut terkait dengan laporan-laporan dari call center. Mungkin dengan sedikit penegasan di call center itu bisa dipercepat gitu Pak untuk tindak lanjutnya. Satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa ada permasalahan dalam pemeriksaan substantif mungkin yang lama-lama tidak bergerak itu adalah merek-merek yang terkena imbas transisi dari aplikasi lama ke aplikasi baru. Karena di aplikasi lama basisnya belum online, kemudian di aplikasi baru sudah online. Kemudian berkas tiba-tiba ditinggal dengan menggunakan berkas yang sudah tercatat dalam iProline. Nah, biasanya yang tertinggal itu adalah berkas-berkas yang dilupakan. Mesti dilupakan ini bagian dari pemeriksaan yang harusnya dipegang oleh si A, tapi si A itu tidak mendapatkan informasi di kertas kerja yang ada di aplikasi online-nya gitu. Jadi lupa untuk dimigrasikan bagian-bagian yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, untuk berkas-berkas yang terkena imbas transisi yang memang belum diselesaikan, karena kami juga melakukan melakukan penelusuran dan mendata beberapa berkas-berkas yang tertinggal, kayak misalkan berkas menunggu tanggapan itu masih ada sekitar 400-an gitu ya, yang belum diputus sebelum aplikasi Proline. Nah, ini diinformasikan saja Pak ke call center, mungkin dengan penegasan untuk segera ditindaklanjuti karena sudah lama. Atau juga bisa melakukan surat secara manual ke DJKI. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, Pak Agung. Mungkin karena keterbatasan waktu, kita akhiri saja sesi tanya jawab ini. Kami sangat berterima kasih atas kesediaan Pak Agung ya untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kami pada sesi hari ini. Selanjutnya kami akan mengadakan penyerahan tanda terima kasih secara simbolis kepada narasumber dan sponsor kita dari blibli.com dan tiket.com. Penyerahan e-sertifikat akan diberikan oleh Ibu Insinyur Minyi Mirya Sandra SH MIP MSEL MM selaku Wakil Ketua Umum AKHKI kepada narasumber kita. Baiklah, kepada Bapak Agung Indrianto SHM Hum LLM. Kami persilakan Ibu Minyi. Ya, baik, terima kasih. Kami dari AKHKI mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agung Indrianto SHMH LLM sebagai narasumber dalam pelatihan web training series AKHKI 29 Juni 2022. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Minyi. Selanjutnya penyerahan plakat dan SI sertifikat akan diberikan oleh Ibu Maulita Pramulasari SPD SHMH selaku bendahara AKHKI kepada perwakilan sponsor kita dari blibli.com dan tiket.com, yaitu kepada Bapak Heru Nasruddin selaku perwakilan dari blibli.com dan tiket.com. Silakan, Ibu Lita. Di unmute dulu, Ibu Lita. Sorry. Mohon maaf. Kami dari atas nama AKHKI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Jarum, blibli.com, dan juga tiket.com yang telah memberikan sponsor dalam pelatihan AKHKI dengan tema isu-isu terkini pemeriksaan substantif paten bagian kedua. Terima kasih untuk dukungan dan kerjasamanya kepada AKHKI. Dengan ini saya menyerahkan plakat dan juga sertifikat. Ya. Terima kasih Bu Lita, Bu Olga, dan seluruh tim dari event AKHKI ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Heru, terima kasih banyak. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita di akhir acara.
Kami berharap acara ini telah memberikan banyak manfaat bagi Bapak Ibu yang hadir. Kami mohon maaf bila ada salah kata, kelalaian, ataupun kesalahan dari kami, baik sengaja maupun tidak sengaja selama penyelenggaraan acara ini. Tentunya kami juga sangat berharap kehadiran Bapak Ibu kembali di acara pelatihan AKHKI yang akan datang, yang juga disponsori oleh blibli.com dan tiket.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiri kanan cari bahan masakan, katanya gratis ongkir, cuma hayalan. Bilang mamamu di Blibli, yang pasti gratisin ongkirnya berkali-kali. Hari berganti, seller berjanji, tapi orderanku datang gak pasti. Pacarmu di Blibli, pesanan apapun pastilah kan cepat sampai. Barang impian menanti di keranjang, ragu seller abal-abal, apa check out apa jangan. Bilang papamu tak perlu curiga, di Blibli so pasti barangnya ori. Belanja tanpa ragu, Di Blibli pasti ori. pasti puas di Blibli. Yeah, that's right. Belanja yang pasti-pasti, Gratis ongkir, cepat sampai. kau klik Blibli sekarang. In 2011, Tiket.com began its journey. As the first online travel agent in Indonesia, Tiket.com was launched to democratize travel, making it effortless for people to travel. Over the years since its founding, Tiket.com experienced a long journey with teammates. In 2017, Tiket.com became an affiliated company of Blibli, and by 2021, this first Indonesian OTA became a consolidating subsidiary of Blibli. The consolidation gives Tiket.com full support to expand and innovate with the aim to support tourism sustainability. By 2021, Tiket.com has over 30 million users and generated transaction growth by 500% in 4 years. Tiket.com has collaborated with various partners to provide the best products and services for teammates. Despite the challenging times, Tiket.com was able to innovate by launching new features such as Tiket Flexi and Tiket Clean. Those innovations have successfully catered to the needs of customers and partners, allowing Tiket.com to achieve its promise in becoming the most loved OTA in Indonesia. Tiket.com is also the official partner of the Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia in promoting the Indonesian tourism. Tiket.com will continue to accompany teammates, creating the best travel stories ever. Going anywhere? Tiket.com.